Pemirsa, penanganan dampak gempa di Nusa Tenggara Timur terus dilakukan. Wilayah NTT termasuk yang terdampak gempa susulan, termasuk pada saat peringatan 17 Agustus kemarin. Lalu bagaimana kondisi di saat ini? Kita sudah terhubung dengan rekan Dasya Hutauruk langsung dari NTT. Selamat siang Dasya, seperti apa situasi terkini di lokasi Anda saat ini melaporkan? Ya, selamat siang Gemma dan juga pemirsa. Saat ini waktu menunjukkan pukul 15.40 waktu Indonesia bagian tengah. Gemma, memang kalau kita melihat kondisi terkini di pusat kota ND, saat ini situasinya masih relatif aman. Aktivitas masyarakat ini berjalan dengan normal dan dari pantauan kami ini kerusakan signifikan juga tidak terlihat merata di kawasan perkotaan. Namun Gemma, kondisi ini berbeda jika kita bergeser atau bergerak ke sejumlah wilayah lainnya di Kabupaten ND. Khususnya di Kecamatan Dona dan juga di Kecamatan Maokaro. Di mana Gemma, di wilayah tersebut dampak gempa terlihat lebih signifikan dengan sejumlah warga maupun bangunan ini mengalami keretakan, kemudian pergeseran hingga kerusakan yang membuat bangunan tidak dapat digunakan kembali. Tadi Gemma, kami juga berkesempatan untuk melihat kondisi secara langsung di Kecamatan Dona, Kabupaten ND, di mana salah satu lokasi yang kami datangi tadi adalah Gereja Santa Maria Immaculata Dona. Di lokasi ini Gemma, kerusakan terlihat cukup jelas pada sejumlah bagian bangunan di gereja. Bagian depan gereja tadi Gemma, berdasarkan pantauan kami ini mengalami kerusakan, begitu juga dengan balok dan juga plafon yang ada di gereja tersebut. Bahkan kerusakan Gemma tidak hanya terjadi pada bangunan utama gereja, tapi juga merambat ke aula dan juga rumah pastoran yang berada di kompleks gereja tersebut. Kondisi kerusakan ini Gemma cukup signifikan dikarenakan sejumlah bagian bangunan sudah tidak memungkinkan untuk digunakan kembali. Seperti rumah pastoran tadi berdasarkan pantauan kami sudah tidak dapat ditinggal sehingga penghuninya harus menempati area lain yang dianggap lebih aman untuk dihuni. Kalau kita melihat kembali Gemma, saat gempa pertama yang terjadi pada hari Sabtu pagi, Sabtu lalu, situasi di gereja ini sebenarnya sedang dalam persiapan pelaksanaan misa harian. Waktunya sekitar beberapa menit sebelum pukul 6 pagi. Dan pastor paroki saat itu sudah berada di pastoran untuk mempersiapkan diri untuk memimpin misa di hari Sabtu. Namun gempa terjadi sebelum ibadah dimulai dan akibat hal itu ibadah pagi yang seharusnya dilaksanakan akhirnya dipaksa tidak dilangsungkan. Setelah kondisi mulai mereda, umat dan juga pengurus gereja yang berada di gereja saat itu kemudian berkumpul di area yang dianggap lebih aman. Dan Gemma, kondisi seperti ini kemudian berlanjut setelah gempa di mana bangunan mengalami kerusakan sehingga aktivitas umat yang berada di gereja tersebut tidak dapat dilakukan seperti sebelumnya. Pengurus gereja tadi juga berdasarkan perbincangan kami bersama dengan umat kemudian mengambil langkah secara mandiri dengan membangun tenda darurat di halaman gereja. Tenda ini Gemma digunakan sebagai tempat sementara untuk pelaksanaan ibadah dan juga kegiatan-kegiatan gereja lainnya. Mengingat bangunan utama ini sudah tidak dapat digunakan. Jadi pemirsa dan juga Gemma, dampak gempa di sini bukan hanya terlihat dari kerusakan fisik bangunan, aktivitas masyarakat yang sebelumnya berlangsung di dalam ini juga ikut terganggu akibat gempa yang terjadi pada Sabtu lalu. Untuk sementara, tadi berdasarkan pantauan kami di gereja tersebut, kantor pelayanan gereja ini juga dipindahkan ke lokasi lain di mana sebagian berkas disimpan di biara, sementara sebagian lainnya dititipkan di rumah umat. Artinya, Gemma dan juga pemirsa, aktivitas pelayanan gereja saat ini memang harus berjalan dengan kondisi yang cukup terbatas. Dan untuk di kota ND sendiri, Gemma, berdasarkan pantauan kami ini relatif landai, di mana di sejumlah wilayah lain kerusakan justru terlihat atau lebih terasa dibandingkan di kota ND. Di kota ND sendiri, Gemma, berdasarkan pantauan kami, gempa susulan ini memang masih sesekali terasa. Namun sejauh pemantauan kami, guncangan yang terjadi setelah gempa utama yang terjadi pada Sabtu lalu belum menimbulkan kerusakan parah baru di pusat kota atau di kota ND ini. Masyarakat juga masih menjalankan aktivitas mereka seperti biasa. Banyak dari mereka berdasarkan pantauan kami memang memilih untuk membangun tenda sendiri di depan rumah mereka sebagai
sebagai langkah antisipasi untuk mencegah adanya gempa susulan. Meskipun demikian, pemerintah dan juga unsur terkait tetap melakukan langkah-langkah antisipasi karena potensi gempa susulan yang masih harus terus diwaspadai. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menyiapkan sejumlah titik yang dapat digunakan sebagai tempat berlindung sementara. Berdasarkan pantauan kami dan juga berdasarkan informasi yang kami dapatkan, hari ini personel dari Polres ND, kemudian Brimob ND, BPBD, Satpol PP, dan juga TNI telah terlibat dalam pendistribusian tenda ke sejumlah lokasi di wilayah ini, di mana tenda tersebut disiapkan di beberapa fasilitas kesehatan dan juga di titik yang dapat digunakan untuk kebutuhan masyarakat. Berdasarkan pantauan kami, ini ada sejumlah titik sejumlah titik tenda yang telah dibangun, ada di Puskesmas Rukun 5, kemudian ada di RSUD ND, ada di lapangan Syuradikara ND, kemudian Puskesmas Rewarangga, serta beberapa fasilitas pendidikan seperti di SMK Muktiaca, kemudian SMP Margot, dan juga SMK Ursula ND. Jadi Gemma, meskipun kondisi pusat kota ND saat ini masih relatif terkendali, pemerintah pastinya terus dan juga tetap melakukan antisipasi dengan menyiapkan tempat-tempat yang bisa digunakan apabila masyarakat memang membutuhkan ruang yang lebih aman. Ini penting, Gemma, dikarenakan penanganan bencana tidak hanya dilakukan setelah terjadi kerusakan, tetapi juga harus memastikan masyarakat memiliki tempat yang aman apabila memang gempa susulan kembali terjadi di wilayah ini. Selain menyiapkan tenda, Gemma, distribusi bantuan juga terus dilakukan ke sejumlah kecamatan di Kabupaten ND. Pada siang hari ini tadi, berdasarkan informasi yang kami dapatkan, bantuan telah didistribusikan ke sejumlah kecamatan seperti Kecamatan Dona, kemudian Kecamatan Kelimutu, ada juga Kecamatan ND Tengah, Kecamatan ND Utara, Kecamatan Lepembusu, Kelisoke, dan juga Kecamatan Dori. Masing-masing wilayah ini berdasarkan data yang kami mendapatkan sebanyak 200 paket bantuan, dan untuk Kecamatan Kelimutu ini bantuan juga disertai dengan 5 dus air mineral, dan hal yang sama ini juga diberikan kepada Kecamatan ND Tengah, ND Utara, dan juga Endori. Tadi berdasarkan data yang kami dapatkan, khusus Kecamatan ND Tengah, bantuan sebanyak 200 paket yang tadi disalurkan atau didistribusikan ini didapatkan dari SPPG, di mana distribusi ini menunjukkan bahwa penanganan mulai didistribusikan ke wilayah-wilayah yang terdampak dan tidak hanya terpusat di kota ND, di Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur. Dan ini pastinya penting, Gemma, mengingat kondisi masyarakat di setiap wilayah yang memang berbeda, di mana untuk di kota ND sendiri ini masyarakat masih terus dapat beraktivitas dengan normal. Kembali ke studio, Gemma. Baik, terima kasih atas informasi Anda, Dasya Utauruk, langsung dari kota ND NTT. Selamat kembali bertugas untuk menjaga keselamatan di sana. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.